بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anissa Nur Lestari, Masya Allah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Terus berzikir kala pandemi tiada akhir. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, bunda ayahanda pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Ali. Dan zikir terus menerus walau pandemi belum berakhir. Pandemi dimunculkan karena ada satu bakteri atau virus yang namanya COVID-19. Ini memunculkan penyakit yang jadi pandemi. Punten sekali bunda ayahanda pemirsa Cahaya Hati, saya mendengar ucapan para guru-guru kami bahwa tidak hanya pandemi yang membuat kita mengingat kepada Allah. Banyak sekali juga penyakit-penyakit yang sudah bertengger di tengah kehidupan masyarakat sebelum COVID-19 datang. Amradul mujtama, ada 3 jenis penyakit masyarakat dari era zaman Rasulullah hingga sekarang. Dan itu pun obatnya satu, zikrullah. Apa saja penyakit yang bertengger hingga kini? Ada 3 jenis penyakit yang berada di tengah masyarakat. Pertama, penyakit dosa. Dzanbun, dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan tugas mengabdi kepada Allah. Itu dosa. Dan dosa ini bisa menarik azab, bisa menarik murka. Karena abai, lupa kepada kewajiban. Ini penyakit, dzunub. Yang kedua yang bertengger di masyarakat itu penyakit adalah lalai atau ghaflah. Lalai ini membahayakan Mas Ali, pemirsa. Lalai, contoh, anak muda bergaul dengan anak pemudi-pemuda gitu ya. Bergaul sampai bebas gaulnya, lalai. Lalai dengan batasan-batasan, protokol pergaulan. Apa efeknya? Muncullah penyakit namanya free sex atau MBA, married by accident. Lalai. Lalai dengan akhlaknya, lalai dengan jati dirinya. Sehingga dia married by accident, dia menikah karena ada kecelakaan Mas Ali. Kedua, orang yang mendapatkan amanah jadi pemimpin. Dia korupsi, lalai. Ini penyakit yang bertengger di hati. Yang ketiga, penyakit itu adalah sombong dan putus asa. Yang punya kekuasaan, angkuh dan sombong.
yang tidak menemukan jawaban, putus asa, mendingan mati. Ini penyakit. Dosa, lalai, putus asa, angkuh dan sombong, ini penyakit yang mengakar di tengah masyarakat. Kemana nyari obatnya? Kemana nyari obat penyakit yang sedang bertengger bertahun-tahun di tengah masyarakat? Datang penyakit tambahan namanya COVID-19 pandemi. Semua ini punten bahwa syariat-syariat yang kita laksanakan perintah Allah itu adalah obat. Kullu syariatin dawa. Setiap syariat itu adalah obat. Salat syariat, zakat syariat, menikah syariat, pergi haji syariat, menyantuni yatim piatu syariat, berobat tatkala sakit syariat. Syariat-syariat ini adalah obat, dawa. Nah, sedangkan Kang Rasid siapa pemberi obatnya? War Rasulullah adalah tabib. Sedangkan Rasul adalah doktornya. Maka ketika kita di tengah pandemi, temuin dokter untuk mengobati gelisah pandemi ini. Salah satu obat di kesemua penyakit itu adalah zikrullah. Mengingat Allah itu obat lalai, obat dosa mohon diampunkan kepada Allah, angkuh dan sombong. Orang itu angkuh, orang itu sombong karena dia lupa kepada Allah. Semua ini obatnya satu, zikrullah. Mari kita dengarkan ayanda pemirsa Cahaya Hati. Ada sahabat Nabi namanya sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Beliau mendengar wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, ma amila ibnu Adama amalan, siapa saja manusia yang beramal, melakukan perbuatan baik, amalan satu perbuatan, anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Perbuatan itu mengantarkan orang si pelakunya terhindar dari azab murkanya Allah, kecuali min dzikrillah, ingat kepada Allah. Orang yang hatinya la ilaha illallah, zikir. Orang yang menegakkan sholat, zikir. Allah berfirman, aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat subuh, tegakkan sholat zuhur, tegakkan berdirikan sholat asar, lidzikri, supaya engkau ingat kepadaku. Kalau engkau sudah ingat kepada Allah, punten, bagaimana sikap Allah kepada yang ingat kepadanya? Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari murkanya. Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari azab dan murkanya. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah. Lihat, Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum. Jika engkau ingat kepadaku, aku ingat urusan pandemi virus coronamu. Jika engkau ingat kepadaku lewat Al-Quran, aku ingat urusan rezekimu. Jika engkau ingat kepadaku lewat sholat tahajud, aku ingat tentang masalah rumah tanggamu. Fadkuruni adzkurkum. Maka tapi punten sekali pemirsa, ingat Allah jangan hanya pada saat pandemi. Tapi ingat Allah sepanjang waktu dan sepanjang masa. Ingat Allah jangan sometime. Tapi ingat Allah adalah anytime. Bahkan kalau boleh ke Mas Ali, overtime. Karena punten, kalau sekarang ingat Allah karena pandemi, lantas kalau pandemi hilang, lupa Allah gitu. Jadi ingat Allah di setiap waktu dan setiap zaman. Karena itu adalah penyelamat. Zikrullah adalah obat segala penyakit. Penyakit lalai, obatnya zikrullah. Dosa yang menggunung, ingat ke Allah, diampuni Allah. Orang yang angkuh merasa jadi raja, celaka, Fir'aun ditenggelamkan. Namrud hancur oleh nyamuk, makhluk Allah kecil. Kita ingat dengan peristiwa Namrud, karena angkuh, sombong, Fir'aun angkuh dan sombong. Oleh Allah kirim tentaranya makhluk namanya lalat, masuk ke telinga Namrud, muntah di 9 lubang, nanah dan darah. Namrud tersungkur mati oleh makhluk Allah yang namanya lalat. Teringat dengan peristiwa itu, Allah punten sekali ada satu makhluk Allah namanya corona. Tidak berdaya dunia ini sampai 2 tahun. Entah kenapa, entah para pemimpin yang angkuh dan sombong, entah para orang kaya yang angkuh dan sombong, ini dituntut
dengan peristiwa pandemi ini, kembalilah ke Allah. Kembali kepada Allah adalah kunci keselamatan. Bagaimana Kang Rashid cara kembali kepada Allah? Zikrullah. Mari kita pemirsa ingat dengan sabda Nabi yang berikutnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, Yaqulullah dalam hadis kursinya. Ana ma'a abdi. Allah berfirman dalam hadis kursinya, Ana ma'a abdi. Ma dzakarani. Wataharakat bi syafatah. Bahwa aku, Mas Ali, pemirsa, aku kata Allah, aku akan menyertai makhlukku. Aku akan menyertai hambaku. Penyertaan Allah dengan hambanya, pendampingan Allah dengan hambanya, mendampingi dengan ampunan. Mendampingi dengan rahmatnya. Mendampingi dengan kasih sayangnya. Ana ma'a abdi. Pendampingan punten atuh. Seorang pasien, Mas Ali, didampingi oleh dokter, pasien tenang. Ada dokter nih. Seorang anak yang gelisah didampingi oleh ibu dan bapaknya. Tenang itu anak. Sekarang seorang hamba didampingi oleh pencipta. Masya Allah. Ana ma'a abdi, itu maknanya. Aku kata Allah akan mendampingi penduduk negeri Indonesia dengan ampunan. Aku akan mendampingi negeri Indonesia dengan keberkahan, berlimpah sumber daya alam. Aku akan mendampingi penduduk Indonesia dengan ampunan. Ana ma'abdi. Kang Rashid, kapan pendampingan itu? Kapan kita mendapatkan privilege pendampingan Allah kepada hambanya? Itu adalah madzakaroni. Tatkala hamba itu ingat kepadaku. Tatkala hamba itu menyebut-nyebut namaku. Tatkala hamba itu melaksanakan tugas dariku, kata Allah. Setelah melaksanakan tugas, wataharrokat bi safatah. Dan lisannya bergerak, Mas Ali. Wataharrokat bi safatah, lisannya bergerak. Allah, Allah, Allah. Nah maka oleh karena itu benar sekali, zikrullah ini adalah obat dari segala obat. Obat atau vaksin. Vaksin dari segala obat. Obat lalai, zikrullah. Obat angkuh dan sombong, zikrullah. Obat penuh dosa, zikrullah. Tetapi punten, zikrullah ini bukan hanya pada saat pandemi saja. Jadi zikrullah itu dimanapun berada, dalam kondisi apapun keadaan kita, harus ingat zikrullah. Sebab punten sekali, ingat kepada Allah, itu satu kunci. Ya. Kang Rashid, bagaimana cara mengingat Allah? Nah, punten sekali, bahwa Allah berinteraksi dengan hambanya dengan hatinya. Ya. Bahwa kalau kita berinteraksi dengan manusia, saya dengan Mas Ali berinteraksi dengan tatap muka atau dengan handphone atau telepon. Itu ya Mas Ali. Seperti kami dari Cahaya Hati berinteraksi dengan pemirsa dengan lewat pintu televisi di iNews ini. Ini adalah pintu untuk komunikasi di alam dunia ini. Pertanyaannya, lantas pintu komunikasi kita dengan Allah apa alatnya? Apa toolsnya? Dengan manusia handphone, dengan sesama lisan. Kalau dengan Allah, punten, alat komunikasimu dengan Allah supaya tidak disconnect adalah hatimu. Kenapa gitu hati? Inilah alat komunikasi dengan Allah. Maka ketika engkau sedang zikrullah, melihat kondisi pandemi, ingat hati kepada Allah. Melihat anak bayi yang cantik itu ada lesung pipit, boleh mata melihat bayi, tapi hati connect ke Allah. Maka rawat hatimu, karena itu adalah alat komunikasimu dengan Allah. Alat komunikasimu dengan Allah. Maka kalau hati ini kotor, tidak percaya kepada Allah, angkuh dan putus asa, hatimu disconnect, tidak sampai kepada Allah. Sebab Bunda Yanda, lihat Allah menyampaikan dalam satu paparannya, dipertegas oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yangduru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak berinteraksi dengan rupawan, cantik dan gantengmu. Allah tidak berinteraksi dengan kedikjayaan dan kekayaanmu. Tetapi Allah berinteraksi yang duru ila kulubikum.
Allah itu berinteraksi dengan hatimu. Inilah alat zikirmu kepada Allah. Alat zikirmu kepada hatimu. Maka kunci untuk bisa konektivitas dengan Allah, tidak terjadi disconnect, rawat hatimu. Maka itulah alat kita untuk zikrullah. Maka Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jika hatimu terus connect kepada Allah, jika hatimu melihat peristiwa kemahakuasaan Allah di alam jagat raya ini, maka engkau tenang hatimu, tentram hatimu, Allah akan kasih problem solving di tengah pandemimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah kita berhenti berzikir ya. Insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang setara bukan berarti sama. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Mustafa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita telah diperintahkan untuk yakin bahwa segala sesuatu di dunia yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang sia-sia. Meski mungkin saja fungsi dan manfaatnya belum tersingkap sama sekali, seperti nyamuk, hewan kecil yang menyimpan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik bahaya penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan desain yang luar biasa. Dalam penelitian ahli biologi, ternyata nyamuk memiliki kemampuan untuk mengetahui letak-letak pembuluh darah manusia. Nyamuk pun dibekali alat pendeteksi panas yang bekerja sebagai inframerah. Tak hanya itu, setiap nyamuk memiliki alat pencair darah dan pembius manusia. Hal inilah yang menjadikan nyamuk sebagai salah satu inspirasi teknik pembedahan modern. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan nyamuk pun mendorong manusia untuk termotivasi menemukan obatnya. Dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dapat terus mengembangkan obat untuk melawan nyamuk, mulai dari cara yang alami hingga kimia yang aman dan ramah lingkungan. Keberadaan nyamuk di dunia sangat dinanti-nanti oleh pemangsa yang hidupnya bergantung pada larva nyamuk. Jika tidak ada nyamuk, bisa jadi mereka mati kelaparan. Padahal pemangsa nyamuk juga merupakan hidangan yang lezat bagi hewan-hewan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya pada rantai makanan di bumi. Dengan begitu, nyamuk ikut berperan dalam menjaga keseimbangan di bumi ini. Terlebih nyamuk dijadikan perumpamaan oleh Allah dalam menggambarkan dunia yang fana ini dan tertuang dalam hadis riwayat At-Tirmizi, andaikan dunia ini adalah pandangan Allah sama dengan bobot satu sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Perumpamaan dari nyamuk ini membuat kita dapat memetik pelajaran agar tidak perlu mengejar dunia, karena dunia dan seisinya ini tidak ada apa-apanya, hanya sebesar sayap nyamuk. Itu tadi alasan dibalik terciptanya nyamuk. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seisi bumi dan makhluknya.